Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Diki Surahman SPDI MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Peserta Didik karena telah memberikan kesempatan kepada kelompok 2 untuk memaparkan materi mengenai tugas-tugas perkembangan peserta didik usia menengah. Pada kesempatan kali ini, saya Andi Siti Nur Fadila NIM 0501201015 akan memaparkan bagian yang pertama yaitu pengertian tugas perkembangan. Salah satu prinsip perkembangan bahwa setiap individu akan mengalami fase perkembangan tertentu yang merentang pada sepanjang hidupnya. Nah, pada setiap fase perkembangan ditandai dengan adanya sejumlah tugas-tugas perkembangan tertentu yang seharusnya dapat dituntaskan. Sementara menurut Hafigurs, tugas perkembangan adalah tugas-tugas yang harus diselesaikan individu pada fase-fase atau periode kehidupan tertentu dalam hidupnya. Dan apabila berhasil mencapainya, mereka akan berbahagia. Tetapi sebaliknya, apabila gagal akan kecewa dan dicela orang tua atau masyarakat. Dan pada perkembangan selanjutnya juga akan mengalami kesulitan. Adapun yang menjadi sumber daripada tugas perkembangan tersebut adalah yang pertama kematangan fisik, yang kedua tuntutan masyarakat atau budaya dan nilai-nilai aspirasi individu. Selanjutnya ada pembagian tugas-tugas perkembangan untuk masing-masing fase dari sejak masa bayi sampai dengan usia lanjut. Perkenalkan, nama saya Aisyah Syabani dengan NIM 0501201020. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi selanjutnya, yaitu mengenai hukum-hukum pertumbuhan. Baik, hukum yang pertama adalah hukum Cephalokodal. Hukum ini menyatakan bahwa pertumbuhan fisik manusia itu bermula pada bagian kepala dan berlangsung secara bertahap menuju ke arah kaki. Jadi bagian kepala itu mengalami pertumbuhan terlebih dahulu dibandingkan dengan organ tubuh yang lainnya. Proporsi bagian kepala dan rangka batang tubuh itu mula-mulanya kecil, lama-kelamaan akan semakin membesar. Dan hukum yang kedua adalah hukum proksimodistal. Hukum ini menyatakan bahwa pertumbuhan fisik manusia itu berpusat pada sumbu dan bergerak ke arah tepi. Jadi organ yang berada di pusat seperti jantung, hati, ginjal, dan sistem pencernaan ini mengalami pertumbuhan terlebih dahulu dibandingkan organ-organ yang ada di bagian tepi, yaitu seperti tangan dan kaki. Dari sudut biologis, anatomis, dan ilmu faal, banyak sekali ketentuan yang berhubungan dengan pertumbuhan, struktur dan fungsi, serta kefaalan anggota tubuh untuk dapat tumbuh, berkembang, serta berfungsi dengan fungsi yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Perkembangan kehidupan pendidikan dan karir. Pengertian kehidupan pendidikan dan karir kehidupan pendidikan merupakan pengalaman proses belajar yang dihayati sepanjang hidupnya, baik di dalam jalur pendidikan sekolah maupun di luar sekolah, berkaitan dengan perkembangan peserta didik. Kehidupan pendidikan yang dimaksud baik yang dialami oleh remaja sebagai peserta didik di dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan atau kehidupan keluarga. Kehidupan karir merupakan pengalaman seseorang di dalam dunia kerja. Peristiwa seorang remaja yang masuk ke dunia kerja itu merupakan awal pengalamannya ke dalam kehidupan berkarya atau berkarir, baik di dalam kehidupan pendidikan maupun kehidupan berkarir. Para remaja memperoleh pengalamannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kehidupan pendidikan dan karir, yaitu faktor pandangan hidup, faktor ekonomi, dan faktor lingkungan. Perbedaan individu dalam perkembangan pendidikan dan karir. Dalam kenyataannya, IQ setiap individu berbeda-beda, maka hal itu akan berpengaruh terhadap pola kehidupan pendidikan. Kehidupan pendidikan akan sangat bervariasi seiring dengan perbedaan kemampuan berpikir. Upaya pengembangan
kehidupan pendidikan dan karir. Orang dewasa, kegiatan yang dilakukan lebih berorientasi kepada kerja-kerja produktif, dan anak-anak masih diwarnai unsur bermain. Nama saya Siti Alimah dengan NIM 050 120 12 16. Pada materi terakhir yang akan dibahas yaitu implikasi tugas-tugas perkembangan remaja dalam penyelenggaraan pendidikan. Beberapa usaha yang perlu dilakukan di dalam penyelenggaraan pendidikan sehubungan dengan tugas-tugas yang harus diselesaikan oleh remaja dalam setiap fase perkembangannya, yaitu sekolah maupun perguruan tinggi perlu kesempatan melaksanakan kegiatan non-akademis melalui berbagai perkumpulan yang ada di sekolah seperti perkumpulan penggemar olahraga sejenis kesenian. Yang kedua, penyusunan kurikulum yang komprehensif dengan mengembangkan kurikulum muatan lokal. Yang ketiga, pendidikan tentang nilai kehidupan untuk mengenalkan norma kehidupan sosial kemasyarakatan perlu dilakukan. Dalam hal ini perlu dilakukan pendidikan praktis melalui organisasi sekolah, pertemuan berkala dengan orang tua atau wali murid, dan pemantapan pendidikan agama baik di dalam maupun di luar sekolah. Keberhasilan dalam memilih pasangan hidup untuk membentuk keluarga banyak ditentukan oleh pengalaman dan penyelesaian tugas-tugas perkembangan masa-masa sebelumnya. Untuk mengembangkan model keluarga yang ideal, maka perlu dilakukan bimbingan dan etika pergaulan dan bimbingan siswa untuk memahami norma kehidupan masyarakat. Pendidikan yang berlaku di Indonesia, baik pendidikan yang diselenggarakan di dalam sekolah maupun di luar sekolah, pada umumnya diselenggarakan dalam bentuk klasikal. Beberapa usaha yang perlu dilakukan di dalam penyelenggaraan pendidikan sehubungan dengan minat dan kemampuan remaja yang dikaitkan terhadap cita-cita kehidupannya, antara lain: yang pertama, bimbingan karakter; yang kedua, memberikan latihan-latihan praktis terhadap siswa dalam berorientasi terhadap kondisi lingkungan; yang ketiga, penyusunan kurikulum yang komprehensif dengan mengembangkan kurikulum muatan lokal; pemberian bantuan kepada siswa untuk memilih lapangan pekerjaan yang sesuai dengan minat dan keinginannya, sesuai dengan sistem kemasyarakatan yang dianutnya, dan membantu siswa mendapatkan pendidikan yang bermanfaat untuk mempersiapkan diri memasuki pekerjaan. Semua ini hendaknya dilakukan oleh semua personil sekolah, terutama petugas bimbingan. Sekian pemaparan materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.